BTTH Kaisar Api, episode 255. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan berakhirnya pelelangan dan kematian kelompok tentara bayaran Hammer, seluruh kota Raja Hantu sebenarnya bertahan selama 3 hari tenang, dan pada hari ketiga, saat fajar melintasi langit, kota Raja Hantu juga menggelar adegan drama yang mengejutkan. Di sebuah penginapan yang cukup mewah di kota Raja Hantu. Dong dong dong, Tuan Xiaoyan. Di luar sebuah kamar penginapan, seorang pria berpakaian kasual mengetuk pintu pelan. Meskipun pria itu mengenakan pakaian sipil, auranya cukup tegas, seperti seorang prajurit yang terlatih. Siapa itu? Xiaoyan sedang memejamkan mata dan mengatur napasnya. Saat diketuk seperti ini, dia tak kuasa menahan diri untuk membuka pintu dan bertanya. Tuanku, orang yang mengambil mayat hidup itu pergi, ada sesuatu yang terjadi. Tuan kota secara khusus mengirimku untuk memberitahu Anda, bisik pria berpakaian sipil di samping Xiaoyan, dan sebuah gulungan surat muncul di tangannya. Dalam surat ini, terdapat kekuatan isolasi yang agak tirani. Jelas, angin maut juga takut dicegat oleh orang lain di tengah jalan, jadi ia menjadikan ini pilihan terakhir. Oh, 3 hari, apakah akhirnya ada pergerakan? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, dan mengambil surat itu dari tangan pria itu. Begitu ya, sampaikan terima kasihku kepada penguasa kota, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Harus, bawahan ini tidak akan mengganggu orang dewasa lainnya. Setelah pria berpakaian sipil itu selesai berbicara, ia langsung menghilang, tampaknya kembali ke kehidupannya. Cit, Xiaoyan melihat sekeliling, dan ketika tidak ada orang di sekitarnya, ia segera memasukkan kekuatan jiwa yang besar ke dalam kamarnya, lalu perlahan duduk. Angin mayat hidup ini secara alami waspada, kata Xiaoyan sambil memegang surat yang mencatat berita tentang daun mayat hidup. Buka dan lihatlah. Saat berikutnya, tanpa ragu, dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwa yang besar dan perlahan membuka surat itu. Pria misterius yang mengambil daun mayat hidup telah meninggalkan kota dan keluar melalui 4 gerbang kota di selatan, utara, dan barat. Hanya saja keempat avatar itu agak aneh, seolah-olah persis sama, dan kita tidak bisa membedakan siapa tubuh utamanya. Di atas surat itu, 2 baris karakter besar perlahan berdiri di dalamnya. Apa? 4 avatar? Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Seni avatar hanya dapat dipadatkan dengan menggunakan semangat juang dan kekuatan jiwa, tetapi masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Avatar yang menggunakan doki terkondensasi memiliki terlalu banyak celah, sehingga mudah terlihat. Sedangkan avatar yang dikondensasi oleh kekuatan jiwa, kekuatannya sama dengan tubuh utama. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan jarang menggunakan klon jiwa alam kaisarnya. Kekuatan jiwa terlalu penting baginya. Belum lagi, statusnya sebagai apoteker saja sudah membuat Xiaoyan cukup cemburu, jadi ia tidak berani gegabah menggunakan klon jiwa di tubuhnya. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan tidak berani gegabah menggunakan klon jiwa di tubuhnya. Medali alkemis orang ini palsu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang besar? Dan keempat avatar ini bahkan tidak bisa melihat perilaku penguasa kota. Xiaoyan bertanya-tanya, pergi ke gerbang utara. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, pemakan jiwa di dalam tubuh berkata, Gerbang utara, kata Xiaoyan dengan sedikit khawatir saat mendengar kata-kata itu. Orang misterius ini jelas ahli dalam sempoa. 4 gerbang di utara, selatan, timur, dan barat kota Raja Hantu cukup berjauhan. Dengan peluang 1/4, tidak mengherankan jika Xiaoyan sangat ragu-ragu. Jangan khawatir, dia punya apa yang kutinggalkan, dan dia tidak bisa lari jauh. Sang penguasa pemakan jiwa tersenyum. Betapa kuatnya penguasa pemakan jiwa, dia tentu punya cara untuk menghadapi orang selevel ini, meskipun dia tidak bisa menembak. Namun, diam-diam melakukan beberapa cara untuk mendeteksi napas orang lain, itu jelas mudah. Ini agak menarik. Xiaoyan selesai berbicara, merapikan sedikit, lalu mengenakan jubah hitam, dan penguasa api kuno berada di belakangnya, menyembunyikan napasnya dan menuju gerbang utara. Dengan penegasan Soul Eater, Xiao tentu saja tidak khawatir akan melakukan kesalahan. Tuan Kota, saya telah berhasil mengirimkan suratnya. Di kediaman Tuan Kota, pria yang baru saja mengirim surat itu berkata dengan hormat di hadapan angin mati. Itu bagus. Siapakah bunga daun mayat hidup ini? Aku khawatir sekaranglah pertarungan sesungguhnya. Bai He, ayo pergi juga. Saat mereka hampir bertarung, keluarga Yu dan kelompok iblis gila itu tidak perlu ada.
Setelah angin maut selesai berbicara, lengkungan langka dan berbahaya muncul di sudut mulutnya. Tuan, Anda, dan Bai He, dengan penglihatannya, secara alami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan angin kematian. Aku menyerap benda itu untuk sementara, dan sekarang aku berurusan dengan Yugan. Kurasa aku bisa membuka 6 atau 4, kata Deadwind sambil tersenyum. Benar saja, mendengar ini, Bai He masih tertawa. Bai He dan Deat Feng memiliki persahabatan yang mendalam, dan Bai He tentu saja tidak terlalu peduli dengan uang dan harta, jika tidak, dia tidak akan menjadi prajurit kecil di bawah Deat Feng selama beberapa dekade. Begitu suara itu jatuh, aura mereka berdua perlahan menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya mereka berdua, masih ada puluhan sosok berpakaian hitam. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit, kekuatan mereka paling rendah, mencapai tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 1, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dosian Bintang 2, yang bisa dikatakan sebagai kekuatan penuh dari mansion Tuan Kota. Pria misterius yang membawa pergi daun mayat hidup telah meninggalkan kota. Hanya ada 4 sosok di selatan, timur, dan barat laut. Aku tidak tahu siapa tubuh aslinya. Di kompleks keluarga Yu, 2 pria dengan aura ganas berkata perlahan. Kedua pemimpin kelompok iblis gila, jangan terburu-buru, kata Yugan, yang duduk di kursi pertama, sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakak Yu, tanya ketua kelompok iblis gila itu. Pergi ke gerbang utara, kami memiliki kecerdasan absolut, kami tidak mungkin salah. Awalnya kali ini, aku berencana memanfaatkan daya tarik mayat hidup gelombang jika mereka bisa melihat tipuan cloning pria misterius itu dan memusnahkan mereka semua. Jika tidak, akan butuh banyak usaha, tapi itu tidak masalah. Setelah aku mendapatkan daun mayat hidup, mereka semua harus mati. Ayo pergi, 2. Setelah Yugan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju gerbang utara. Saudara Yu, jangan lupakan janji yang kau buat pada kami. Pemimpin kelompok iblis gila itu mendengus dingin, lalu bangkit dan mengikuti. Upah tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kedua tuan itu. Tapi akulah yang mengatakan hal buruk itu di depan. Jika kalian berdua tidak berusaha sekuat tenaga untuk membodohiku, aku, Yugan, pasti tidak akan bisa membuatnya lebih mudah, kata Yugan sambil tersenyum dan pisau tersembunyi. Tentu saja, merasakan niat membunuh Yugan yang luar biasa, kedua bos itu tak kuasa menahan keringat dingin dan berkata. Lagi pula, meskipun mereka berdua telah mencapai tahap akhir Dosian Bintang 2, mereka tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan Yugan, tetapi mereka juga memiliki keterampilan untuk menekan dasar kotak, jadi setelah bergabung, mereka secara alami tidak takut pada Yugan. Itulah kunci negosiasi mereka dengan Yugan. Hanya keluarga Yu dan Xiaoyan yang pergi ke gerbang utara pada saat yang bersamaan. Sedangkan keluarga King dan keluarga Lei, meskipun mereka juga mengirimkan pasukan elit keluarga, mereka jelas tidak memiliki informasi yang akurat. Dugaan mereka salah. Keluarga King pergi ke gerbang selatan, dan keluarga Lei pergi ke tenggara. Kebetulan saja mereka terhuyung-huyung. Puluhan tokoh penting di istana Tuan Kota sangat cerdik. Meskipun mereka tidak menyadari tipu daya pria misterius itu, mereka tetap mengikuti di belakang ketiga anggota keluarga Yu. Pada titik ini, ketiga kekuatan bertabrakan dengan pria misterius itu. Hehe, idiot seperti Ghost King City. Jangan bicara tentang Yin Huntian, bahkan seluruh wilayah Li Hongyu, di mata kerajaan hantu kita, hanyalah sesuatu yang tak berarti. Ketika raja kita menyelesaikan rencananya, aku khawatir seluruh dunia hantu akan berada dalam kendali kerajaan hantu kita. Perhitungkan waktunya, Hun Hao akan segera tiba. Karena kalian dari kota raja hantu belum menyerah, ayo kita bermain denganmu. Kota raja hantu kita sudah terlalu lama terdiam, saatnya kalian tahu betapa kuatnya kita. Susu, seorang pria berjubah hitam di atas bukit perlahan-lahan tersenyum aneh, dan setelah berbicara, kecepatannya melambat, seolah-olah dia berjalan sangat santai. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Xiaoyan berdiri diam di sebuah bukit kecil di gerbang utara. Kekuatan jiwanya yang besar membuat Xiaoyan menyadari bahwa masih banyak kekuatan tirani yang tersembunyi di bukit ini. Di antara kekuatan-kekuatan ini, 3 orang dari keluarga Yu adalah yang paling kuat. Di tahap awal pertempuran abadi bintang 3 Yugan, ditambah 2 orang kuat yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir pertempuran abadi bintang 2, barisan seperti itu dapat dikatakan mampu berjalan menyamping di kota Raja Hantu. Jika sosok di gerbang utara adalah tubuh asli pria misterius itu, orang ini pasti terlalu sombong. Xiaoyan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, tetapi hanya fokus pada sosok di bukit. Saat itu, di atas bukit kecil, seorang pria misterius berjubah hitam berjalan perlahan tanpa wabah atau api. Dilihat dari penampilannya,
ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli dengan harta karun seperti daun abadi. Kalau orang biasa dapat daun mayat hidup, mungkin mereka cuma akan pergi dengan hati-hati. Tapi orang misterius ini memang baik, tapi dia pergi dengan terang-terangan. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya kecepatannya sangat lambat dan tidak ada banyak kekhawatiran. Kalau latar belakangnya kurang, mungkin ada yang mau memukul, kata Xiao Yan perlahan, menyembunyikan sosoknya, tapi ia tak berniat bertindak. Lagi pula, tak ada satupun ahli tersembunyi di sini yang bisa mengatasinya, jadi wajar saja ia siap duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau itu. Tuan Kota, apa yang kita lakukan sekarang? Di sisi lain bukit kecil, angin kematian memimpin puluhan orang untuk bersembunyi secara rahasia. Bai He tak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang ini keluar dari gerbang utara dengan mudah. Jika dia dibiarkan berkeliaran dan meninggalkan lingkup pengelolaan kota Raja Hantu kita, saya khawatir itu akan merugikan kita. Tapi jangan khawatir, aku yakin ada yang lebih cemas daripada kita. Detik berikutnya, Deathwind tertawa. Dan saat suara angin kematian baru saja jatuh, suatu kekuatan rahasia tiba-tiba mulai bergerak. Yugan, ada apa sekarang? Di balik batu, Yugan dan kepala kedua orang gila itu tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Aku tidak sabar lagi. Kalau kita biarkan dia seperti ini dan keluar dari lingkup pengaruh kota Raja Hantu kita, itu akan merepotkan. Lakukan. Detik berikutnya, mata Yugan memancarkan aura dingin, lalu dia berkata, daun abadi ini terkait dengan api abadi dari api suci, dan harus diperoleh apapun yang terjadi. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, tiga sosok Yugan tiba-tiba muncul, membentuk segitiga, mengelilingi pria misterius itu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Melihat ini, pria misterius itu tampak tidak takut, dan suaranya bahkan penuh dengan lelucon. Serahkan daun mayat hidup, senang bertemu denganmu. Yugan menatap tajam pria misterius itu, membuka mulutnya sedikit, dengan tekanan seperti petarung abadi bintang 3 dalam suaranya. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tampaknya tidak tahu sedikit pun tentang pria misterius ini. Tetapi yang membuat Yugan merasa aneh adalah bahwa bahkan kekuatannya sendiri di tahap awal pertempuran Dewa Bintang 3 tidak dapat menembus kekuatan spesifik orang misterius ini. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, orang misterius ini jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan kedua, ada harta karun pada orang ini yang mengisolasinya dari penyelidikannya. Situasi orang misterius ini jelas merupakan yang kedua. Yang satu berada di tahap awal Dosian Bintang 3, dan yang satunya lagi berada di tahap akhir Dosian Bintang 2. Kuat memang kuat, tapi kalau kau ingin menghentikanku, itu tidak akan cukup. Kata pria misterius itu sambil tersenyum tipis. Harimau berwajah hitam, serigala berbekas luka, lakukanlah. Setelah Yugan selesai berbicara, guntur keperakan menyambar sekujur tubuhnya, dan samar-samar bukit-bukit menjadi gelisah. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka adalah dua pemimpin kelompok iblis gila saat ini, dan mereka juga merupakan kekuatan dari dua petarung abadi bintang 2. Harimau berwajah hitam memiliki atribut api, dan serigala berbekas luka memiliki atribut kayu. Jika kau ingin menangkapku hanya dengan kekuatan sekecil ini, para ahli Yin Huntianmu terlalu imajinatif. Pria misterius itu mendengus dingin, lalu tampak ada gejolak mengerikan yang perlahan muncul di balik jubah hitamnya. Cakar harimau, pukulan serigala. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka saling berpandangan, dan tiba-tiba di telapak tangan mereka, muncul dendam merah menyala dan cian, lalu mereka tiba-tiba menyerang pria misterius itu. Dengan serangan yang begitu mengerikan, bahkan petarung abadi bintang 2 pun akan terluka parah dalam sekejap. Sabu-sabu, cakar harimau berwajah hitam itu tampak sederhana, tetapi mengandung atribut api yang sangat besar yang mampu melawan kekuatan abadi. Saat ia berjalan menjauh dari orang misterius itu, ruang di sekitarnya dipenuhi kekeringan. Dan serangan serigala yang terluka itu penuh dengan vitalitas, tetapi serangannya sangat mengerikan, seolah-olah membunuh vitalitas itu. Trik mengukir cacing kecil. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, sebuah rantai hitam legam raksasa tiba-tiba terbentang di bawah jubah hitamnya, dan kemudian di hadapan banyak ahli tersembunyi, rantai itu langsung menembus serangan harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka. Ambil nyawamu. Tepat setelah menghentikan serangan keduanya, pria misterius itu tidak berhenti sama sekali, dan sosoknya tiba-tiba melancarkan serangan yang lebih dahsyat bersamaan dengan rantai gelap gelombang, tepat menghadap keduanya. Serang, mundur. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka itu layak disebut orang-orang kuat yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihat satu sama lain, kau tahu bahwa rantai gelap di tangan orang misterius ini jelas tidak sederhana.
Dua sampah ini. Melihat ini, Yugan, yang sedang meramu jurus pamungkasnya, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Lagi pula, kalian berdua juga kuat di tahap akhir Dosian Bintang 2, dan kalian akan dipaksa berpenampilan seperti ini oleh seorang pria. Tetapi yang tidak diketahui Yugan adalah meskipun kekuatan pria misterius ini hanya Dosian Perfection Bintang 2, hal yang paling menakutkan adalah rantai hitam di tangannya. Di atas rantai hitam pekat itu, terdapat rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat halus, dan rune-rune itu bagaikan racun. Rune-rune itu membuat keduanya teralihkan, jadi inilah alasan mengapa kedua harimau berwajah hitam itu diserang oleh orang-orang misterius dan mundur. Rantai, klan jiwa. Xiaoyan baru saja melihat rantai gelap yang digunakan pria misterius itu, dan hatinya dipenuhi perasaan berat. Mengingat Xiaoyan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan klan jiwa ketika dia berada di benua Doki, dia secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa taktik serangan yang digunakan oleh pria misterius di depannya ini tampaknya persis sama dengan yang digunakan oleh klan jiwa, dan bahkan orang ini saat ini beberapa kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik klan jiwa manapun yang pernah dia hadapi di masa lalu. Senior, orang ini. Xiaoyan dengan paksa menekan keterkejutan di tubuhnya, dan perlahan bertanya pada Soul Eater di tubuhnya. Ketika klan jiwa berada di benua Doki, mereka penuh dengan kejahatan, dan Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika klan jiwa datang ke dunia 1000 besar, sifat mereka akan tetap tidak berubah. Klan jiwa yang kau sebutkan seharusnya adalah 8 klan kuno di benua Dodi, kata sang pemakan jiwa. Meskipun penguasa jiwa adalah orang dari dunia hantu, benua Dodi merupakan wilayah yang sangat penting di dunia manusia, dan tentu saja dia mengetahuinya. Tepat sekali, jawab Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah orang ini klan jiwa, tapi dia ternoda oleh energi hantu yang sangat kuat. Dia pasti orang dari dunia hantu. Soal klan jiwa yang kau sebutkan, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan di baliknya. Sang dewa jiwa menggelengkan kepalanya. Bisakah kau tahu dia dari kekuatan mana? Tanya Xiaoyan. Lagi pula, masih banyak kekuatan tirani di dunia hantu. Untuk saat ini aku belum bisa. Tapi setelah bertarung dengan Yugan, aku bisa mengetahuinya setelah dia menunjukkan kartunya, kata penguasa Soul Eater. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba terdiam, tetapi Xiaoyan selalu merasa bahwa identitas klan jiwa ini tidak sederhana. Tuan, siapakah orang suci ini? Bai He, yang bersembunyi dalam kegelapan, tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Bai He, dia mampu memaksa dua pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2 kemana-mana. Tidak tahu, tapi rantai yang dia gunakan seharusnya bukan barang biasa. Sayangnya, aku tak sanggup menghadapi cara langsung yang bisa meneror jiwa seperti itu. Deathwind menggelengkan kepalanya. Usai berbicara, suasana menjadi hening, karena pertempuran di medan perang makin lama makin sengit. Cak, suara benturan rantai logam terdengar sangat keras, memenuhi bukit di atas. Yugan, kita tak sanggup lagi. Dan kekuatan abadi atribut api yang dimiliki harimau berwajah hitam itu justru dikalahkan oleh serangan berantai pria misterius itu, dan hampir dikalahkan dalam sekejap mata. Serigala bekas luka di samping tidak terlalu buruk. Meskipun ia berelemen kayu, kekuatan atribut kayunya dalam melawan makhluk abadi telah memberinya banyak kekuatan pertahanan. Tetapi dalam menghadapi serangan langsung orang misterius itu terhadap jiwa, serigala bekas luka juga berwajah buruk rupa. Kekuatan jiwa tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling sulit untuk dikembangkan, dan juga yang paling lemah, tetapi merupakan hal yang paling penting. Saat bertarung melawan orang lain, jika ada yang mengganggu kekuatan jiwamu, kamu bahkan tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan bertarung apapun, dan kamu hanya bisa menggunakannya sebagai karung pasir yang bisa diserang orang lain. Pergi, biarkan aku datang. Tak lama kemudian, muncullah medan guntur di sekitar batang pohon itu. Medan guntur itu luasnya lebih dari 100 meter, dan penuh dengan guntur hitam. Kekuatan guntur hitam lebih kuat dari kekuatan atribut guntur perak biasa Fighting Immortal. Yugan menggunakan cara seperti itu, karena dia menyadari kesulitan orang misterius ini, dan dia tidak berani menyembunyikannya. Ular guntur datang ke dunia, musnahkan. Detik berikutnya, seluruh guntur di medan guntur 100 meter itu benar-benar menyatu menuju suatu titik di bawah pengawasan ketat penonton. Kemudian, seekor ular raksasa hitam dengan tubuh lebih dari 100 meter muncul. Qi Chengqi, raksasa hitam itu mendengus pelan, dan napas Seon itu tak terelakkan. Ia terbungkus guntur hitam, dan mata ularnya menatap pria misterius itu, seolah-olah memiliki spiritualitas. Serangan yang sangat kejam, sepertinya kekuatan Samsung Dosian orang ini tidak palsu.
Pria misterius itu tak kuasa menahan gumamannya saat melihat ular hitam raksasa itu. Sebab dengan indera penciuman lelaki berjubah hitam itu, ia dapat mencium aura berbahaya dari ular hitam raksasa itu, belum lagi adanya guntur hitam yang sangat menyilaukan di sekitar ular raksasa itu. 1. Mengunci langit, dan 2. Mengunci tanah. Kunci jiwa, berikan kunci pada dewa ini. Pria berjubah hitam itu pun tak mau kalah, ia berteriak keras, dan rantai hitam pekat di tangannya membengkak berkali-kali lipat dalam sekejap, lalu meraung ke arah ular raksasa di langit. Rune pada rantai, bagaimana rasanya sedikit familiar. Sepertinya ini jejak asal-usul pria di kerajaan hantu. Gumam sang pemakan jiwa dalam hati setelah melihat rune kecil pada rantai pria berjubah hitam misterius itu membengkak beberapa kali. Guntur adalah musuh bebuyutan atmosfermu yang menyeramkan. Jatuh cinta padaku. Melihat ini, Yugan tak dapat menahan senyum yang amat gila. Aura pria berjubah hitam ini sangat menyeramkan, dan kekuatan petirnya adalah kekuatan keteguhan dan musuh bebuyutannya. Tindakan orang ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Apakah itu? Itu belum tentu benar. Pria berjubah hitam itu, bagaimanapun, menepis kesombongan Yugan dan langsung tertawa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bum bum bum. Menghadapi hembusan dahsyat rantai hitam pekat itu, ular raksasa hitam itu tak mau kalah. Ia membuka mulutnya, dan guntur hitam yang menyilaukan tiba-tiba muncul, lalu menggoyangkan tubuhnya yang besar dan melesat ke arahnya. Terobosan. Tersedak, suara ular raksasa menelan surat ular dan suara rantai logam hitam yang bertabrakan bergema di atas bukit, dan keduanya membentuk serangkaian suara keras. Namun, ketika keduanya berada pada jalan buntu, rune pada rantai hitam itu tiba-tiba jatuh samar, lalu menyerang ular hitam raksasa itu. Orang ini hampir kalah. Melihat kedua pria di langit yang tampak seimbang, Deathwind, yang bersembunyi di kegelapan, tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Bagaimana mungkin, serangan Yugan tidak?" Bai He baru saja selesai berbicara, dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, semburan riak energi yang menyilaukan meletus di langit. Sabu-sabu, ular raksasa hitam yang berada di atas angin langsung terjerat oleh rantai hitam legam itu. Baru saja, rantai gelap itu terjerat, dan rune hitam misterius pada rantai itu tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat berikutnya, semuanya melekat pada tubuh ular hitam raksasa. Kikiki. Ular hitam itu terikat padanya oleh gelombang tiba-tiba, ular raksasa hitam itu menjerit kesakitan, bahkan guntur hitam yang awalnya menembus tubuh ular raksasa hitam itu. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ular itu hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Merasakan pemandangan ini, Yugan yang selalu sombong tiba-tiba berubah menjadi aneh. Susu, pria dari hari hantu, tidak lebih dari itu. Itu sungguh mengecewakan saya. Orang-orang Yin Huntian hanyalah katak di dasar sumur. Pria berjubah hitam itu tampaknya telah menemukan orang kuat yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Tuan, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau Yugan gagal, aku khawatir kita tidak akan bisa menahan orang ini dengan pasukan kita di sini, kata seorang lelaki tua terhormat di samping Bai He tanpa bisa menahan diri. Ya, Deathwind mendengar kata-kata itu dan mengangkat tangannya dengan lembut. Pergi. Bai He melihat gerakan Deathwind, dan langsung mengatakan maksudnya. Begitu suara itu jatuh, puluhan pria kuat tiba-tiba menunjukkan aura tirani, mencoba meledak dan menyerang pria berjubah hitam itu. Tunggu sebentar, energi di tubuh Yugan melonjak hebat, apa yang terjadi? Detik berikutnya, tepat ketika semua orang hendak memulai, mereka dikejutkan oleh kata-kata angin kematian. Terima kasih atas hadiah tasnya. Bum bum bum, di langit, ular raksasa hitam itu langsung tertusuk rantai, lalu rune hitam pekat itu berubah menjadi semburan asap hitam, menyemburkan riak energi yang menyilaukan, melesat dengan dahsyat ke arah perbukitan ke segala arah. Tembak, pada saat yang sama, momentum rantai itu sama sekali tidak melemah, dan bersiul ke arah Yugan dengan sendirinya. Melihat penampilannya ini, dia ingin menggunakan kekuatan rantai itu untuk melenyapkan Yugan sepenuhnya. Kekuatan macam apa yang terbangun dalam diri orang ini, sekuat itu? Xiaoyan, yang berada di bawah, tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, kekuatan pria berjubah hitam itu pada dasarnya tirani. Sekalipun sekuat bulu, ia terpaksa menggunakan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Jika pria berjubah hitam ini adalah klan jiwa, saya khawatir jiwa klan 1000 dunia agung, dibandingkan dengan klan jiwa benua Doki, jauh lebih kuat. Ini, fluktuasi semangat juang. Tepat ketika Xiaoyan bingung, si pemakan jiwa berkata dengan terkejut. Dengan tatapan mata si pemakan jiwa Laolai, saat itulah ia menyadari tujuan Yugan. Hahaha, tebasan tua.
Awalnya, benda ini diperuntukkan untuk menghadapi angin kematian, tapi aku tidak menyangka kau akan memaksanya keluar. Harus kuakui kau memang kuat, tapi permainan ini sudah berakhir. Yugan berdiri di langit, ledakan Yubo belum sepenuhnya hilang, dan tawa gila tiba-tiba terdengar dari pusat ledakan. Hanya saja saat ini, aura Yugan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aura aslinya hanya memiliki sedikit kekuatan guntur yang dahsyat, tetapi saat ini, auranya penuh dengan kekerasan, seperti binatang buas yang tak tertandingi. Umumnya, Chokcho, rantai pria berjubah hitam itu dipegang oleh Yugan, dan dia dilempar dari tanah sesuka hati seperti anjing kudisan. Bum bum bum, benturan dahsyat itu membuat rantai hitam legam itu terpental langsung ke tanah sejauh puluhan meter, dan ketika rantai itu baru saja menyentuh batang bulu, runi hitam legam pada rantai itu langsung meleleh oleh batang bulu itu. Dan pergilah. Dan setelah menggunakan kunci jiwa untuk menghancurkan ular hitam raksasa Yugan, dia mencoba membunuh Yugan dalam satu gerakan dengan bantuan nafas yang ganas itu, tetapi pria berjubah hitam, yang menjadi pemenang, tidak pernah menyangka bahwa bulu ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Hanya dengan satu pertemuan, dia langsung menghancurkan rantainya, dan bahkan rune misterius di rantai jiwanya berubah menjadi bubuk oleh pukulan tadi. Puff! Dengan suara keras, darah hitam langsung keluar dari mulut pria berjubah hitam itu. Jelas, kunci jiwa itu memiliki hubungan rahasia dengannya. Sekarang rune pada kunci jiwa itu telah dihapus sepenuhnya oleh Yugan, dan pria berjubah hitam itu juga menderita luka dalam yang serius. Dosol. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, menatap langit, memancarkan aura yang ganas, bagaikan binatang buas yang perkasa seperti bulu. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata. Aura Yugan pada dasarnya tirani, itulah mengapa pria berjubah hitam ingin membunuhnya sekaligus. Dan dengan munculnya kekuatan roh bertarung, pria berjubah hitam itu dapat merasakan bahwa bulu ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawannya sebelumnya. Ho, Yugan melayang di udara. Saat itu, sesosok hantu muncul di belakangnya. Hantu itu melayang, membuatnya sulit dikenali, tetapi pupil matanya sangat merah. Orang ini benar-benar dengan paksa melahap semangat juang. Apakah kamu tidak takut diserang? Dasar orang gila. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan suara pelan. Jika benar-benar melahap semangat juang, begitu kekuatan semangat juang digunakan, tubuh utama semangat juang juga akan terikat, dan penguasa kota sangat membantu, tetapi hantu seperti Yugan jelas disebabkan oleh serangan balik semangat juang. Situasi ini tidak diragukan lagi merupakan akibat dari fagositosis paksa. Jiwa berjuang adalah hal yang paling jelas di antara para pembangkit tenaga semangat juang. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa jika seorang yang kuat di tahap awal seorang abadi petarung bintang 1 memiliki semangat juang, itu sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan peri petarung bintang 1 tingkat menengah. Ini adalah jenis penghancuran yang mudah dan tanpa usaha. Tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan di tahap tengah Star Dosian, ia akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan di tahap awal One Star Dosian yang memiliki jiwa. Disinilah semangat juangnya kuat. Hanya saja ada banyak cara untuk melahap semangat juang, tetapi bulu di depannya menelannya seperti ini, jelas ditelan secara paksa, entah itu penggunaan semangat juang atau beban pada dirinya sendiri, itu cukup banyak. Namun demikian, Yugan yang saat ini telah memperlihatkan kekuatan jiwa petarungnya, ingin menghabisi pria berjubah hitam itu, terluka parah. Bajingan sialan, kota raja hantu kecil di bawah langit yang gelap sebenarnya memiliki seorang pria kuat yang melahap semangat juang. Salah perhitungan, pria berjubah hitam itu dengan paksa menahan guncangan di tubuhnya dan mengucapkan kata demi kata. Sebagai seorang kerajaan hantu tingkat tinggi, ia tentu tahu kengerian roh-roh petarung, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik selevelnya pun tak mampu melahap roh-roh petarung. Kuat, pria berjubah hitam itu cemburu dan penuh kebencian, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia pasti akan melarikan diri untuk sementara waktu. Belum lagi dia terluka sekarang, saya khawatir semangat juang orang ini tidak bisa dia hadapi, belum lagi masih ada beberapa manusia yang bersembunyi di kegelapan. Mengingini, aku hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Setelah beberapa saat, Yugan seolah-olah dengan paksa menekan serangan balik semangat juang dalam tubuhnya, sehingga pupil berwarna darah itu terkunci pada pria berjubah hitam itu, dan aura yang sangat mengerikan dan ganas tiba-tiba meledak. Susu, ditatap oleh aura kekerasan Yugan, meskipun dia sekuat pria berjubah hitam dengan semangat juang bintang 2, dia tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Senior, dapatkah Anda memberitahu seperti apa semangat juang ini? Tanya Xiaoyan. Ia juga memiliki burung hantu abadi. Meskipun belum menelannya,
Yugan tak diragukan lagi adalah orang kuat pertama yang ia temui yang menggunakan kekuatan roh bertarung. Tidak dapat melihat dengan jelas. Orang ini dengan paksa melahap semangat juang, sehingga kekuatan semangat juangnya tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya, dan saya perkirakan setiap kali dia menggunakan kekuatan semangat juangnya, dia harus menanggung penderitaan akibat serangan balik semangat juang tersebut. Tapi semangat juang orang ini terlalu kecil dibandingkan dengan hantu mayat hidup. Di akhir kalimat, kata pemakan jiwa. Bum bum bum, tepat saat mereka berdua sedang berbicara, sosok Yugan melesat, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, dan langsung muncul di hadapan pria berjubah hitam itu. Di telapak tangannya yang besar, doki berwarna merah darah tiba-tiba menyambarnya. Tidak bagus, ketika pria berjubah hitam melihat cakar merah darah menyerangnya, ia diam-diam terkejut karena ada aura tak terlihat pada cakar merah darah itu. Ki tempur di dalam tubuhnya tampaknya telah memadat dan tidak dapat dimobilisasi. Puff, begitu ia mengenai pria berjubah hitam itu, sosok pria berjubah hitam yang hendak melarikan diri di udara tiba-tiba menghantam tanah seperti meteorit, dan dampak yang mengerikan itu benar-benar mendorong tanah hingga puluhan kali meter. Orang tua, serahkan daun-daun mayat hidup itu. Kalau tidak, mati. Pria berjubah hitam yang tergeletak di lubang di tanah seperti anjing mati itu mencibir. Bajingan, Krepi, binatang kecil, Hun Hao, kamu masih menonton drama itu, dan kamu belum muncul. Bunuh dia untukku. Pria berjubah hitam yang terluka parah di duduk berkata dengan marah ke langit. Dan begitu suara lelaki berjubah hitam itu berakhir, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, seperti akan terjadi sesuatu. Hehe, aku sungguh tak menyangka 12 jiwa yang bermartabat juga akan dihajar seperti ini oleh seorang pendekar Yin Huntian. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan senyum muram tiba-tiba muncul. Hun Hao, berhenti bicara omong kosong. Jika bukan karena daun mayat hidup yang ada padaku, bagaimana mungkin aku bisa ditangkap oleh orang-orang ini? Pria berjubah hitam itu tampaknya tidak menyerah dan menjelaskan. Ambil daun mayat hidup dulu, dan aku akan menghentikanmu di sini. Suara suram itu keluar. Suara suram itu jatuh, dan aura hitam pekat langsung menjerat pria berjubah hitam itu, sehingga dia segera melarikan diri dari sini. He Fang Xiao Xiao, pergi dari sini. Yugan melihat daun abadi yang hendak diserahkan langsung terbang, dan tak kuasa menahan diri untuk meraung, napasnya semakin kencang, dan ia siap untuk menyusul dalam sekejap mata. Lawanmu adalah aku. Suara suram itu terdengar, dan kemudian Yugan dengan mudah dicegat. Bajingan, melihat tindakannya terhalang oleh udara hitam aneh ini, Yugan tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mengumpat. Aura hitam ini penuh dengan aura yang mengerikan dan mencekam, bahkan lebih mengerikan daripada ki hantu. Pantas saja Yugan rela menyerahkan daun mayat hidup, karena pria di depannya bahkan lebih mengerikan. Meskipun semangat juangmu tinggi, aku bisa melihat penampilanmu sekarang. Memaksa semangat juangmu dengan paksa seperti ini bukanlah pemborosan hidup, dan kekuatan semangat juang yang bisa kau kerahkan kurang dari 9 dari 10. Bagaimana caramu melawanku? Begitu dia selesai berbicara, tawa muram itu tiba-tiba muncul. Apa yang terpantul di pupil mata Yugan yang berwarna darah adalah sosok yang juga terbungkus jubah hitam, tetapi aura pada orang ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada aura pria berjubah hitam asli. Samsung Fighting Immortal. Meskipun Yugan mengatakan bahwa pupil matanya yang berwarna darah telah mengalami reaksi balik dari semangat juangnya, dia masih terjaga, dan tentu saja dia menyadari kekuatannya. Bingo, tapi imbalannya adalah mengirimmu ke neraka. Begitu suara Hun Hao jatuh, tepat di bawah jubah hitamnya, 3 rantai hitam pekat dengan lengan tebal muncul tepat di atasnya. Kemudian, dengan napas yang ganas, ia melancarkan serangan. Pada rantai gelap itu, terdapat rune misterius yang sama persis dengan rune milik pria berjubah hitam yang telah melarikan diri. Rantai lagi, Xiao Yan tak kuasa menahan cemberut saat melihatnya. Jelas, rantai-rantai ini bukan hal asing baginya, dan itu adalah trik yang biasa dilakukan klan jiwa. Ketika klan jiwa berada jauh di benua Doki, pendahulunya adalah tubuh jiwa, jadi mereka menggunakan kekuatan rantai untuk memburu tubuh jiwa, agar dapat melangkah ke alam jiwa kaisar dan menerobos kaisar Do, tetapi saya tidak mengenal klan jiwa di dunia besar ini, sungguh penampakan. Hun Hao, 12 jiwa, apakah mereka dari kerajaan hantu? Setelah berpikir sejenak, sang master pemakan jiwa pun berbicara perlahan, suaranya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Kerajaan hantu. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kerajaan hantu tak diragukan lagi merupakan kekuatan paling misterius di dunia hantu. Bahkan orang besar seperti pemakan jiwa pun hanya tahu sedikit tentangnya, apalagi kekuatan-kekuatan besar lainnya.
Sepertinya klan jiwa yang kamu bicarakan ada hubungannya dengan kerajaan hantu, jadi berhati-hatilah di masa depan. Serangan berantai yang mereka gunakan juga berbahaya bagiku sekarang, kata Soul Eater ringan. Namun, penguasa pemakan jiwa juga bingung. Ia ingat bahwa penguasa tertinggi kerajaan hantu tidak terlalu kuat. Jika mereka klan jiwa, mengapa ia tidak mengetahuinya saat ia memimpin domain pemakan jiwa? Kerajaan hantu ini jelas tidak dapat dipisahkan dari klan jiwa, tetapi sulit untuk mengatakan apa hubungannya. Ayo kita kejar pria berjubah hitam itu dulu. Daun mayat hidup memang ada padanya, dan aku baru saja meninggalkan sesuatu padanya. Xiaoyan tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, Xiaoyan menghilang di sana. Kekuatan jiwa Xiaoyan sangat besar. Selama dia bukan orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa, dia tidak akan bisa menemukan jejak jiwa yang ditinggalkan Xiaoyan pada pria berjubah hitam itu. Tuan Kota, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bai He tak dapat menahan cemberutnya ketika melihat situasi yang berubah cepat ini. Kita tidak bisa menghancurkan segel daun mayat hidup, jadi tidak ada gunanya untuk mendapatkannya kembali. Dan melihat penampilannya, jelas bukan kekuatan kecil di belakang pembangkit tenaga listrik Dosian Perfection Bintang 2 dan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 3. Mari kita awasi Yugan, harimau berwajah hitam, dan serigala berbekas luka. Begitu mereka kalah dalam pertempuran melawan kekuatan misterius Samsung Dosian, mereka akan dibasmi habis-habisan dengan segala cara. Selama mereka dilenyapkan, kekacauan di kota Raja Hantu kita akan mereda dengan sendirinya, kata Angin Mati, ekspresinya penuh keseriusan. Baiklah, setelah Deathwind selesai berbicara, semua orang berdiri dalam formasi. Bajingan, melihat 3 serangan berantai besar yang mendekat, Yugan menahan amarah di hatinya dan berteriak keras, tetapi dia tidak berani ragu, aura kekerasan masih mengalir di sekujur tubuhnya, lingkaran energi merah dengan keras kepala menahan serangan 3 rantai itu. Kurasa kekuatanmu juga masih di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3, tapi sumbermu rusak, jadi kau tidak bisa masuk ke tahap Dewa Petarung Bintang 3 seumur hidupmu. Mungkinkah ini akibat menelan paksa semangat juang? Hun Hao He tersenyum santai. Saya datang ke sini terutama untuk mendukung jiwa Wuya. Selama jiwa Wuya membawa kembali daun mayat hidup, maka tuan mereka secara alami akan memiliki cara untuk menemukan api mayat hidup. Ketika mereka memiliki api mayat hidup, mereka memiliki kekuatan kerajaan hantu. Itu bisa digambarkan sebagai 1000 mil dalam sehari. Bajingan tua, kau akan membayar harga atas kebodohanmu. Yugan tampak berusaha sekuat tenaga untuk menekan serangan balik semangat juang dalam tubuhnya, jadi dia hanya bisa bertahan secara pasif. Apakah pertahanan dianggap sebagai serangan? Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Daun abadi adalah milik kita, dan siapapun yang mengetahuinya harus mati. Juga, semangat juangmu sangat lemah, tapi aku juga menginginkannya. Di akhir kalimat, suara Hun Hao tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Tidak ada kekuatan khusus dari semangat juang. Kekuatan semangat juang bergantung pada kekuatan sang master, tetapi setiap orang hanya dapat melahap satu semangat juang sepanjang hidupnya. Semangat juang gelombang hanya dapat menatap kosong, itulah sebabnya ke-12 jiwa mereka masih belum memiliki semangat juang. Mereka tidak memandang rendah roh petarung yang lemah seperti Yugan, jika tidak, dengan status mereka di kerajaan hantu, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan roh petarung setingkat ini, tetapi mereka memiliki ambisi besar dan telah menunggu roh petarung yang lebih kuat. Melahap roh petarung yang kuat dan meningkatkan kekuatan mereka dengan kelipatan geometris adalah ambisi mereka. Kelahiran jiwa petarung mirip dengan api suci, tetapi berbeda dengan api suci, tetapi agak mirip dengan binatang buas, karena jiwa petarung adalah makhluk yang lahir dari aura langit dan bumi, mirip dengan api suci langit dan bumi, tetapi berbeda dari dunia. Monster umumnya berdaging dan berdarah, dengan kesadaran dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Meskipun api suci adalah representasi tertinggi dari atribut api, semangat juangnya jauh lebih berisik. Paling banter, semangat juangnya tidak semurni dan sekuat api suci. Di antara roh-roh petarung, ada pula klasifikasi yang jelas, dari yang tinggi ke yang rendah, mereka dibagi menjadi roh-roh petarung biasa, roh-roh petarung spiritual, roh-roh petarung tanah, roh-roh petarung surgawi, dan bahkan jiwa-jiwa dewa yang hanya ada dalam legenda. Dan hantu mayat hidup di tubuh Xiaoyan, bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya, ia adalah makhluk kuat di puncak jiwa petarung tingkat bumi.